Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ala man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Para hadirin, para bapak, para ibu, para jamaah, para pendengar di mana saja Anda berada yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memulai dengan belajar kitab Fathul Qaribul Mujib ini dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bersama-sama akan memberikan manfaat kepada kita semua. Ilahina wallahu alam. Ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu nafa'ana bihi bi'ulumihi wa asrarihi bid-dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wis ngendika sapa syekhu parag olo apa syekhu guru al-imamu kang dadi imam al-alimu kang alim al-allamatu kang banget alime Syamsuddin kang dadi srengengene agama Abu Abdillahi rupane Abu Abdillah Muhammad bin Qasim asmane Kyai Muhammad bin Qasim putra julure Kyai Qasim Asy-Syafi'i kang basa Syafi'i mazhabe. Taghammada muga-muga mencurahkan hu ing Syekh sapa Allah Gusti Allah birahmati dengan rahmati Allah waridwanihi dan keriduannya Allah, amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan kita semua. Penjelasannya adalah bahwa pada saat itu, pada suatu zaman itu ada seorang yang namanya Muhammad bin Qasim. Beliau adalah sebagai syekh, sebagai guru. Dia juga sudah menjadi imam. Beliau juga sangat alim. Dan beliau dikenal sebagai Syamsuddin atau sebagai penerang agama. Karena syekh tersebut sudah biasa juga mengajarkan agama, sudah banyak santrinya, banyak muridnya, banyak teman-temannya. Sehingga teman-teman, santri-santri pada saat itu memohon kepada Syekh Abu Abdillah Muhammad bin Qasim untuk menerbitkan sebuah buku yang ringkas, yang mudah untuk pedoman orang-orang yang masih belajar, orang-orang sebagai pemula untuk mempelajari dan mengamalkan cabang-cabang agama yang dikenalnya dengan ilmu fikih, dan kitabnya adalah kitab Fathul Qarib. Selanjutnya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah sakabehane puji kulilai kadua Gusti Allah. Tabarrukan kalana ngarep barokah bi Fatihatil kitab dengan Fatihahnya kitab. Muhammad bin Qasim mengawali khutbah ini dengan membaca alhamdulillah. Tabarrukan karena mengharapkan keberkahan bi Fatihatil kitab dengan Fatihahnya Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu pembukaannya adalah Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim ila akhiril ayat, ila akhiris surah.
Jadi dalam Al-Quran diawali dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ada juga pendapat lain bahwa Fatihatul Kitab itu termasuk di dalamnya Bismillahirrahmanirrahim, itu termasuk ayatuha, ayatul Fatihah. Jadi pertama baca Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhirih. Berkenaan dengan ini menurut sebuah hadis Rasulullah, jadi ibda'u bi bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin dibalin. Awalilah, bukalah dengan membaca bismillahirrahmanirrahim, sebagian juga ibda'u bilhamdalah, mengatakan awalilah atau bukalah, mulailah kamu semua pada saat akan melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik dengan mengucapkan bismillah dan alhamdulillah. Itu yang pertama. Yang kedua, li'annaha ibtida'u kulli amrin dibalin. Yang kedua, alhamdulillah itu sebagai ibtida'u kulli amrin dibalin, sebagai pembuka setiap perkara yang mempunyai atau diharapkan kebaikannya, perkara yang penting. Jadi setiap membaca atau setiap membuka suatu perkara, suatu pekerjaan yang baik, mulailah dengan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hadis kullu amrin dibalin la yubta'u fihi Bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta'u ajzamu mamhukum min kulli barakah. Ada lagi kul amrin dibalin la yabtahu bihamdallah fa huwa aqta'u ajzamu mamhukum min kulli barakah. Setiap perkara yang penting yang tidak diawali dengan bismillah, tidak diawali dengan alhamdulillah, fa huwa aqta'u, maka dia putus, ajzamu, berpenyakit. Jadi mamhukum min kulli barakah, akan terhapus dari setiap barakah. Karena itu Muhammad bin Qasim mengawali dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena alhamdulillahirabbil alamin itu sudah menjadi tradisi, sudah menjadi kebiasaan para alim, para ulama di dalam memulai setiap perkara yang penting yang diharapkan perkara itu menjadi baik. Wa khotimati kulli du'a'i mujabin, dan menjadi penutup setiap doa yang diharapkan diijabah. Jadi setiap doa para alim, para ulama sudah menjadi tradisi, dibuka dengan alhamdulillah, ditutup juga dengan alhamdulillah. Wa akhiru da'wal mu'minina fil jannati daris sawab. Dan alhamdulillah itu sebagai akhir doanya para mukmin fil jannati, di dalam surga daris sawab. Jadi ada beberapa alasan kenapa Muhammad bin Qasim mengawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Yang pertama adalah untuk mengharap barokah, untuk mengharap barokah. Yang kedua, mengikuti susunan di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu pembukanya adalah dengan lafal alhamdulillahirabbil alamin, yang dikenal dengan surat Al-Fatihah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai khotimatun kullu du'a'i mujabin, sebagai penutup doa yang mustajabah. Yang keempat, alasannya alhamdulillah itu sebagai akhir doanya para kaum mukminin di dalam surga. Dalam suatu ayat diterangkan, wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumara
hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum hazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha wa natabawwa'u minal jannati haitsu nasha wa qalu alhamdulillahi rabbil alamin. Pada hari kiamat besok, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman itu digiring wasiqal ladzina taqaw ilal jannati zumar, untuk sampai ke dalam surga. Hatta idza jauha, ketika sudah sampai, futihat abwabuha, maka dibukalah pintu-pintu surga itu, wa qala lahum khazanatuha, dan berkatalah para penjaga surga itu, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Masuklah saudara-saudara, saudari-saudari, bapak-bapak, ibu-ibu, al-muttaqin, al-mu'minin, monggo masuk ke surga. Fadkhuluha khalidin, masuklah, kamu kekal selama-lamanya di dalamnya. Apa jawabnya? Wa qalu alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha minal jannati haitsu nasya. Dia dijawab dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dahu, saya sudah membenarkan janji-janji Allah dengan surga ini. Wa awrathana al-ardha, dan Allah sudah mewariskan kepada saya bumi. Saya mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Wa natabawwa'u minal jannati haitsu nasya, dan menyediakan surga kepada kami haitsu nasya, kapan saja kami menghendaki. Wa qalu alhamdulillahi rabbil alamin, mereka mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Selanjutnya adalah qala al-musannif ahmaduhu, saya memuji kepada Allah, an wafaqa, yang entah memberi pertolongan sapa Allah, man ing wong aroda kang ngarepaken sapa Allah, min ibadi nyatane saking pira-pira kawulane Gusti Allah, litafakuhi maring belajar, maring fakih, maring memahami fitini dalam agama, dalam syariat, ala waqfi muradi, ing atase metuki muradi kakarpani Gusti Allah. Setelah alasan yang kelima, yang selanjutnya mengucapkan alhamdulillah, semoga Allah memberi pertolongan kepada orang untuk memberi pemahaman di dalam agama sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Jadi kayak Muhammad bin Qasim mengucapkan alhamdulillah, memuji kepada Allah, semoga Allah memberi pertolongan kepada orang yang mau belajar untuk memahami agama, memahami hukum-hukum syariat sesuai dengan yang dikehendaki Allah. Setelah menjadi hamdalah, kemudian beliau mengucapkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Wa usalli wa usallimu ala afdhali khalqi Muhammadin sayyidil mursalin. Wa usalli lawan nyuwunaken rahmat sapa ingsun. Wa usallimu lan nyuwunaken tambah keselamatan sapa ingsun ala afdhali khalqi ing atase luwih utamane makhluk Gusti Allah. Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sayyidil mursalin, kang dadi gustine para nabi kabeh. Jadi selanjutnya Muhammad bin Qasim membaca salawat dan salam, semoga salawat dan salam Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sebagai afdhalul khalqi, orang yang paling utama-utamanya makhluk. Yang kedua, Muhammad SAW sayyidil mursalin, sebagai
pemimpinnya para utusan. Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang pernah bersabda, "Mayuritillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Menurut hadis, barang siapa barang siapa yang dikehendaki sapa Allah bihi kelawan man khairan ing kebagusan, yufaqihu maka mahemaken sapa Allah ing man fiddini ing dalam agama. Hadis Nabi mengatakan, barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka Allah akan memberikan kemudahan di dalam memahami di dalam agama. Salawat dan salam semoga tercurahkan juga wa ala alihi ngatasi keluarganya Kanjeng Nabi. Jadi keluarga Nabi itu adalah keluarga yang dari Bani Hashim, Bani Abdul Muthalib yang sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasobi dan kepada sahabat-sahabatnya Nabi, jadi pada sahabat Nabi, di mana sahabat Nabi yang selalu ada, selalu eksis di dalam menjalankan dan menyebarkan syariat agama, mengajarkan ilmu-ilmu agama. Mutatadzakiri dzakarin, pada saat orang-orang pada lupa, orang-orang pada ingat, maupun pada saat orang-orang itu wasahwil ghafilin, orang-orang itu pada lupa. Jadi kesimpulannya, Muhammad bin Qasim membaca Alhamdulillah dengan harapan seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi tabarukan bi Fatihatil Kitab yang pertama, yang kedua adalah sebagai pembukanya setiap perkara yang penting, yang ketiga sebagai penutupnya setiap doa, yang keempat sebagai akhir daripada doanya para kaum mukminin di dalam surga, yang kelima mengharapkan semoga Allah memberi pertolongan kepada orang yang mau belajar fikih ini. Kemudian dilanjutkan dengan membaca sholawat serta salam, didoakan oleh Muhammad bin Qasim, semoga salawat dan salam itu tetap kepada Muhammad Sayyidina Muhammad Sayyidil Mursalin, Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga tercurah kepada para sahabatnya, kepada para keluarganya, dan sahabat-sahabat itu yang dimaksud semoga juga untuk kita semua yang belajar, mau mengaji, mau mempelajari ilmu-ilmu agama. Sebagai muqaddimatul kitab sampai di sini. Nanti selanjutnya adalah wa ba'du hadza kitabun ila akhirih, akan saya jelaskan pada kesempatan yang lain. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua. Untuk itu marilah kita membaca Fatihatul Kitab, semoga kita semua dapat manfaat dari pengajian ini. Lahuna Allah alam bisawab, ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.